Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wala. Di pagi yang mulia ini kita sudah bangun tidur, kita sholat sunat fajar, sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan ya, walaupun dengan keluarga. Kita sudah berzikir, mengisi kehausan rohani, dan kita tambah lagi pengisian bersama serial kisah orang saleh yang hari ini termasuk seri yang ke-5 bersama Fudail bin Iyad. Kemarin kita ada sebut Fudail bin Iyad ini ulama yang hidup di abad kedua Hijrah, lahir 107 meninggal 187 Hijrah, usianya 80 tahun. Namanya selalu disebut dan sejarahnya perlu disingkap selalu. Kita menambil pengajaran dari sejarah Fudail bin Iyad rahimahullah. Di antara pelajaran yang diambil pada kisah Fudail bin Iyad, katanya si salik, kita ini orang yang berjalan ya, kita ini salik, walaupun kita duduk, walaupun kita tidak bergerak, walaupun kita di rumah, kita ini berjalan menuju Allah. Perjalanan satu hari nanti akan berakhir. Waktu Fudail bin Iyad berjumpa dengan warga emas umur 60 tahun, ditanyanya, berapa umur Anda? Umur saya sudah 60 katanya. Berarti selama 60 tahun Anda sudah berjalan menuju Allah. Barangkali perjalanan Anda tidak lama lagi. Itulah manusia ini ramai yang hidup walaupun teman sebaya sudah meninggal, orang yang di bawah usianya sudah meninggal, tapi dia tidak ingat akan meninggal itu karena lalai. Jadi apa faktor menyebabkan mereka lalai? Ini kata analisis di sini ada 4 faktor. Ada 4 faktor perintah yang utama dalam hidup ini. Kemarin sudah disebut secara ringkas ya. Pertama asyaitan, syaitan al-la'in yang terkutuk. Yang kedua an-nafsu, nafsunya sendiri. Yang ketiga dunia. Yang keempat al-khalqu, manusia. Inilah yang mau dibincang sekarang. Nomor satu sekali asyaitan. Macam mana kita nak terselamat dari syaitan? Kata ahli tafsir Ibnu Juzai al-Gharnati rahimahullah, fa'ilaju syaitan al-isti'azah wal mukhalafah, katanya. Cara mengatasi dan membentangkan diri daripada godaan syaitan dengan isti'azah. Diatasi dengan isti'azah, selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memohon isti'azah. Itu yang kita disuruh dalam surah An-Nas. Qul a'udzubirabbin nas. Sebutlah selalu, mintalah selalu a'udzubirabbin nas. Memohon perlindungan Allah dan memohon penjagaan Allah. Dan dengan melawan ajakan musuh tersebut. Sebelum orang itu dipengaruhi oleh musuh, dia kena tahu. Dia kena tahu apa katanya dalam Quran, dalam surah An-Nur. Ini kita kena semak ya. Peringatan Allah dalam surah An-Nur, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai mereka yang beriman, jangan kamu turuti jejak langkah syaitan. Ayat 21 surah An-Nur halaman 352. Ayat 21 halaman 352 Mushaf Madinatul Munawwarah, Mushaf Brunei Darussalam. Apa katanya di sana? Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman. Kita ada sebut sebelum ini, bila kita baca dalam Quran, ayyuhallazina amanu, orang yang beriman, oh sayalah itu ya Allah. Engkau menyeruku ya Allah. Engkau memanggilku ya Allah. Engkau sayang kepadaku ya Allah. Sayalah itu. Istrikulah, anakkulah, keluargakulah ya itulah. Sahabat handaikulah ya Allah. Masyarakatkulah, rakyatkulah. Umat Islam semualah itu ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan. Syaitan itu sebelum dia mempengaruhi orang itu dia ada strateginya, ada langkah-langkahnya. Jangan ikuti katanya. Kalau diikuti, jelas orang itu nanti akan terjebak. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Apalagi keterangan ayat seterusnya, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan turuti jejak langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang terikuti juga jejak langkah syaitan itu, apa hasilnya? Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu menggesa, mendorong untuk berbuat keji dan mungkar, mengabaikan sholat, melambat-lambatkan sholat, jangan sholat sunat, jangan sholat di awal waktu, jangan sholat berjamaah, sholat tapi jangan ada quality. Ini kerja setan semuanya. La ilaha illallah. Wal munkar, dan perkara mungkar juga. Itu secara garis besarnya. Kemudian Allah membujuk kita, walaula fadlullah alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena limpah kurnia Allah kepada kita ini, kepada umat Islam ini, tidak akan bersih orang itu, seorang pun tidak akan bersih, akan terjebak ke dalam perangkap syaitan. Malam syaitan, siang syaitan. Pagi, petang, siang, malam. Masa mudanya dengan syaitan, usia tengah, usia apa kata orang? Usia sedang, 20 tahun dikuasai syaitan. Usia 30 tahun masih lagi, 40 tahun masih, 50 tahun, 60 tahun masih setan yang mengelola, mengatur kehidupannya. Ma zaka minkum min ahadin abada, kata Allah di sini. Kalau bukan karena limpah kurnia Allah, pertolongan Allah, tidak akan bersih orang itu daripada godaan syaitan. Tengok ayat sesudahnya, walakinna la yuzakki may yasha. Allah akan menyelamatkan, mentazkiyah, akan membersihkan orang yang dipilihnya. Wallahu samiun alim. Allah maha mendengar lagi maha tahu. Tahulah Allah siapa yang mau dipilihnya. Itu maka kita dituntut menyimak ayat-ayat tentang kesyaitanan. Ingin selamat daripada bujuk rayu syaitan, khutuwat syaitan, jejak langkah syaitan, kita kena semak ayat-ayat tentang kesyaitanan. Mungkin dalam hari ini tidak sempat. Boleh disemak antara lain Suratun Nisa ayat 1 ayat 118 hingga 121, Surah Al-A'raf ayat 11 hingga 1 ayat 11 hingga ayat 27, Surah Hijr ya, Surah Hijr ayat 28 hingga 44, Surah Al-Isra ayat 61 hingga 65, Surah Kahfi kata orang Melayu ayat 50, Surah Shad ayat 72 hingga 85. Mudah-mudahan kita ada masa untuk menyimaknya. Sekarang sebagai renungan akhir, kita lihat ayat surah Al-Mujadalah. Nah, ini juga tidak kalah penting ya. Halaman 544. Maaf ya. Halaman 544 ayat 19. Tengok di sini macam mana. Ayat-ayat tentang bahayanya setan ini dalam kehidupan kita ini. Apa kata peringatan Allah dalam surah Al-Mujadalah ini? Ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwaza 'alaihimus syaitan. Istahwaza 'alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna min ahlil khusran waj'alna minal faizina wal muflihin. Istahwaza 'alaihimus syaitan, orang itu dikacaukan kehidupannya oleh setan. Dihandle, dijaga, dikontrol oleh setan. Jaga tuh ya. Ini peringatan Allah. Lalu apa gejala-gejalanya apa? Apa tanda orang yang dikacaukan oleh setan? Fa'ansahum zikrullah. Tidak ingat berzikir kepada Allah. Tidak ada masa nak pegang Quran. Tidak ada masa nak pegang tasbih. Tidak ada masa nak menyebut astaghfirullah. Allah maghfirli. Allah maghfirli. Kata ulama, ungkapan yang membuat syaitan itu lumpuh, astaghfirullahalazim. Allahumma ghfirli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ungkapan yang membuat syaitan itu lumpuh, tidak berkutik, adalah istighfar. Orang yang malas beristighfar, tidak ada agenda istighfar dalam kehidupannya,
ditakuti, dikhawatiri dia sudah jadi konco syaitan yang dikatakan dalam ayat ini. Apa katanya? Bila orang itu lupa berzikir kepada Allah, ulaika hizbus syaitan. Mereka inilah konco syaitan, kroni syaitan. La ilaha illallah. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Kroni syaitan ini hidupnya rugi. Suami tak pegang Quran, istri tak pegang Quran, suami istri tak pegang Quran. Apa yang dipegangnya? Tanyalah diri ya. Zaman sekarang apa yang dipegang orang? Bila suami istri tak pegang Quran, anak-anak macam mana nasib mereka? Kalau mak bapak sudah meninggal selama hidupnya, tidak dididiknya keluarganya bersama Al-Quran, bila dia meninggal, ini yang ditakuti. Ramai orang sekarang yang tidak cukup bekalan ilmunya hidup nih. Ramai di antara mereka sudah mati. Dosanya hidup mengalir melalui anak yang tidak dididik ke jalan Allah. Maka Allah memperingatkan kita dalam surah An-Nur tadi, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Di sini dikatakan orang yang menuruti jejak langkah syaitan untuk rugi hidupnya, dia sudah mati, dosanya hidup mengalir. La ilaha illallah. Yang jadi target kita sepatutnya apa? Kita didik keluarga mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, mencintai ilmu, mencintai ahli ilmu. Kita linkkan mereka dengan ahli ilmu, dengan halaqah ilmiah, walaupun melalui Google Meeting, melalui Zoom, melalui apa, zaman sekarang ya. Kemudian bila mak bapaknya meninggal, kalau anaknya sudah dididik untuk mencintai ilmu, mencintai agama, mencintai ulama, nanti insya Allah mak bapaknya meninggal, anaknya meneruskan perjuangan mak bapaknya. Maka dengan demikian, orang itu sudah meninggal, pahalanya hidup terus dengan didikan yang baik, dengan amal soleh, dengan ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Mudah-mudahan pandai-pandailah memilih cara hidup yang baik ya untuk diri masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khaira wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.